Hari ini kita akan membahas kembali 1 Yohanes 5 ayat 16-18. Sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa menyerahkan seluruh pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Bapa kami yang ada di surga, sungguh besar Tuhan kasih-Mu kepada kami yang tidak layak dan berdosa ini. Kami adalah manusia yang selayaknya dihukum, dimasukkan ke dalam hukuman kekal di neraka. Tetapi atas anugerah Tuhan, Tuhan berkenan untuk menyelamatkan kami di dalam Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan, untuk pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan kiranya kami sebagai manusia yang sudah mengerti anugerah yang begitu besar dari Yesus Kristus, boleh hidup serupa dengan Yesus Kristus, boleh terus dekat dengan Engkau. Kami mau Tuhan memberikan seluruh hidup kami hanya kepada Tuhan saja. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, firman yang begitu mulia dan mengubahkan kehidupan kami sebagai manusia. Kami mohon Tuhan memberkati kami, memberikan kami kerendahan hati untuk bisa belajar mengenal isi hati Tuhan dan juga melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita baca Alkitab dari 1 Yohanes 5 ayat 16 sampai 18, Bapak Ibu Saudara sekalian. 1 Yohanes 5 ayat 16 sampai 18, mari kita baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi Dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Pendeta Stephen Tong waktu sekolah teologi di masa mudanya pernah sampai dia itu membawa bantal ke kelasnya dan juga mengganjal di pinggangnya karena sakit yang dia alami. Waktu itu banyak orang berpikir bahwa Pak Tong begitu lemah, begitu suka sakit di masa mudanya. Sehingga mungkin orang berpikir bahwa hidupnya paling 20 tahun lebih saja. Tidak sampai 30 tahun, tidak sampai 40 tahun. Beberapa tahun lagi kelihatannya mati karena sakit-sakitan sejak muda. Akan tetapi ketika Pak Tong beranjak usia 30 tahun, dia sendiri kaget. Kok bisa ya umur 30 tahun di bumi ini? Di tengah-tengah banyak orang yang mati di dalam usia muda, bahkan di dalam usia kandungan, dia bisa hidup. Padahal di masa mudanya sakit-sakitan. Kemudian ulang tahun ke-40 dia juga kaget, kok masih bisa hidup ya? Sampai umur 40, umur 50, umur 60, umur 70, umur 80, sampai sekarang umur 83. Dia kaget, kok saya masih bisa hidup sampai hari ini? Dia pernah mengalami sakit mah, sakit liver, sakit ginjal, terakhir sakit jantung. Tetapi Tuhan memimpin kehidupannya, tiap langkah di dalam setiap kehidupannya Tuhan menguatkan dia. Dan juga Pak Tong tidak suka berdoa demi kenyamanan diri ataupun kesehatan diri, dia fokus mendoakan pekerjaan Tuhan. Tuhan pelihara kehidupannya, hidupnya dia serahkan untuk menaati Tuhan dan juga bukan kepada perbuatan dosa. Dia menghabiskan hidupnya terus mau taat kepada Tuhan. Sehingga dia pun memikirkan apa sih arti menjadi manusia, Bapak Ibu sekalian. Arti menjadi manusia bukanlah aku mendefinisikan diriku sendiri, tetapi manusia berarti berespons kepada Sang Penciptanya seperti apa seharusnya. Ya, respon manusia terhadap penciptanya, itulah manusia yang sejati yang Tuhan ciptakan. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan hidup kita? Umur berapa kita hari ini? Ada yang umur 15 tahun, ada yang 20 tahun, 40, 50, 60, 70. Saat ini kita masih hidup, masih ya. Buktinya kita bisa beribadah, bisa melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, permasalahannya kita pernah kaget enggak terhadap hidup kita ini? Kaget, kok saya masih hidup ya? Ya, kok saya masih diberikan anugerah hidup di bumi ini? Apalagi kalau kita melewati zaman pandemi, ya, zaman kesusahan,
Atau kita memikirkan kondisi perang yang sedang terjadi saat ini, kok bisa ya kita masih tenang, masih baik-baik saja. Padahal sejarah dunia itu ada perang dunia pertama, perang dunia kedua. Kita boleh hidup di zaman sekarang, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Kita kaget juga seharusnya ya. Kenapa kita masih bisa hidup sampai hari ini? Ya, jangan cuma kaget, tetapi juga masuk ke dalam tahapan kita mengucap syukur. Kita masih boleh hidup sampai hari ini. Itu berarti Tuhan menopang kehidupan kita dan Tuhan memelihara kehidupan kita di tengah-tengah pergumulan hidup kita. Hidup mati kita di tangan Tuhan. Dan Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk menjalani hidup kita ini dengan apa? Dengan kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada kita. Mau habiskan hidup dengan melayani Tuhan, taat kepada Tuhan, berespon secara tepat kepada Tuhan, atau berespon secara tidak tepat kepada Tuhan. Tidak taat, berdosa, dan melakukan semuanya sesuka hati kita, bukan sesuka hati Tuhan. Mungkin di antara kita juga ada yang pernah mengalami sakit parah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kecelakaan parah yang begitu mengerikan, bahaya yang begitu besar, tetapi kita boleh hidup sampai hari ini. Bukankah kita harusnya kaget? Setiap kita menghela nafas, kok saya masih bisa hidup ya? Orang lain sudah dipanggil Tuhan duluan, kok saya masih bisa hidup? Harusnya kita bersyukur kepada Tuhan. Bila kita pernah diselamatkan oleh Tuhan dari bahaya yang mengancam hidup fisik kita, ataupun dalam kehidupan kita sehari-hari, seharusnya kita menyadari bahwa Tuhan itu sudah memelihara hidup kita. Bahkan Bapak Ibu Saudara sekalian, seharusnya kita kaget juga, kok saya bisa dipanggil Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan? Kok saya bisa diselamatkan di dalam Yesus Kristus? Kok saya bisa percaya kepada Yesus Kristus? Kok saya sekarang bisa beribadah di gereja? Kenapa orang berdosa seperti saya bisa datang kepada Tuhan dan menaati panggilan Tuhan? Itu pun seharusnya menjadi sebuah kekagetan kepada hidup kita yang membawa kepada ucapan syukur yang tak henti-hentinya karena kita sadar siapakah diri kita di hadapan Tuhan. Nah, waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Bapak Ibu Saudara sekalian, semua manusia juga sudah jatuh ke dalam dosa. Karena Adam adalah wakil manusia. Kalau wakil utama manusia jatuh dalam dosa, maka semua orang pun sudah berdosa. Natur kita berdosa. Dan Tuhan sudah katakan bahwa kepada Adam dan Hawa, kalau kamu melawan Tuhan, melawan firman Tuhan, melawan aku sebagai sang pencipta langit dan bumi, sebagai pencipta manusia, maka hukumannya adalah mati. Jika kamu memakan buah yang kularang engkau makan, maka kamu mati. Semua buah dalam taman ini boleh kamu makan. Tetapi kita tahu kisahnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka tidak taat. Mereka melawan Tuhan. Mereka sombong di hadapan Tuhan. Mereka tidak percaya firman Tuhan. Mereka ingin melakukan apa yang dikehendaki mereka sendiri, yaitu apa? Melawan Tuhan, memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Mereka pun ikut bisikan iblis, ikut arahan iblis. Dan akhirnya mereka harus mengalami apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Mengalami kematian. Dan betul mereka mengalami kematian, hubungan yang tadinya dekat dengan Allah, sekarang sudah terpisah. Sudah ada jurang, yaitu dosa. Kita tidak bisa datang kepada Allah. Kalau kita datang kepada Allah, kita mati. Pasti mati. Karena kita berdosa. Sekarang dosa sudah melekat dalam hidup kita. Karena Adam sudah jatuh dalam dosa, kita pun melakukan dosa, natur kita berdosa. Kita mau datang kepada Allah, mati. Harus mati. Tetapi buktinya kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, kehidupan mereka uniknya ya. Adam dan Hawa itu diberikan karunia. Oke, terpisah dengan Allah. Diusir dari Taman Eden, mati. Karena terpisah dengan Allah. Cuman mereka masih hidup, secara fisik mereka masih hidup. Dan mereka diberikan karunia bahkan untuk mengenal Tuhan. Maka Tuhan potong, sembelih binatang, menguliti binatang, kasih ke mereka untuk pakaian mereka. Menutupi ketelanjangan mereka, kemaluan mereka karena dosa mereka. Tuhan memberikan hal tersebut, lalu Tuhan memberikan firman-Nya juga. Aku akan mengadakan permusuhan antara keturunan Hawa dengan keturunan ular. Keturunan Hawa akan meremukan keturunan ular, yaitu keturunan ular maksudnya adalah iblis ya. Iblis akan diremukan oleh Yesus Kristus. Berarti Tuhan sudah kasih Injil, Tuhan sudah kasih inisiatif bahwa aku mengasihi engkau, Adam dan Hawa. Sudah dapat Injil, sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dan mereka sampai umur berapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Adam dicatat
berumur sampai 930 tahun. Hawa tidak dicatat sampai berapa umurnya, tetapi kelihatannya memang ratusan tahun juga. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu Tuhan katakan kamu mati, ya, tetapi mereka masih hidup. Ya, kamu mati karena dosa kamu, mereka masih hidup, bahkan ratusan tahun, menikmati buah-buahan, menikmati seluruh alam ciptaan Tuhan, menikmati kehidupan bermasyarakat, menikmati kehidupan berelasi dengan keluarga, dan juga bahkan menikmati Injil. Harusnya mereka itu kaget. Ya, mereka masih bisa diberikan kehidupan oleh Tuhan, begitu panjang hidup mereka di bumi ini. Padahal mereka sudah melawan Tuhan, sudah berdosa kepada Tuhan. Tapi karena belas kasihan Tuhan, Tuhan menopang supaya Adam dan Hawa tidak mati sepenuhnya, tidak langsung masuk neraka, tapi Tuhan menopang dengan kasih-Nya yang begitu besar. Bapak Ibu Saudara sekalian, karena dosa ada sakit penyakit. Karena dosa ada kematian. Karena dosa ada kesedihan dan penderitaan. Karena dosa manusia terpisah dengan Allah, bahkan melawan Allah. Bahkan tidak mau mengenal Tuhan. Wah, itu karena dosa. Manusia harus dihukum oleh Allah. Karena dosa manusia harus mendapatkan upahnya sendiri, yaitu maut. Kalau kita mati itu sewajarnya kita mati. Karena kita berdosa kok. Kalau kita masuk neraka itu sewajarnya kita masuk neraka. Karena Tuhan adil kok, Tuhan kudus. Tuhan tidak harus memasukkan kita ke surga. Maka yang layak bagi manusia berdosa adalah maut, kematian. Entah kita bedakan jenis kematian, kematian fisik, kematian rohani, atau kematian kekal, kematian pertama atau kematian kedua. Yang layak bagi manusia berdosa adalah mati. Mati. Sekarang kita hidup, harus kaget, harus mengucap syukur. Kok bisa hidup sih? Dan di dalam kehidupan ini Tuhan kasih kesempatan. Kamu masih hidup di bumi, masih bisa bertobat. Kalau sudah mati, udah gak ada kesempatan untuk bertobat. Berarti kita masih hidup tuh dikasih kesempatan Tuhan untuk bertobat. Mengenal Tuhan, mencintai Tuhan, menaati Tuhan. Dosa berarti pelanggaran terhadap hukum Allah. Dan sebuah pelanggaran adalah hal yang buruk. Sebuah pelanggaran itu pasti buruk. Pasti ada kemarahan. Siapa sih yang tidak melanggar hukum pemerintah terus tidak ada yang marah? Marah, salah. Meskipun dalam ketakutan, kamu nanti dihukum loh. Kamu nanti dimarahin polisi, ditangkap polisi, dipenjarakan. Pasti ada kemarahan, namanya pelanggaran kok, salah. Ya, melanggar aturan. Hal yang paling buruk dan adil bagi pelanggar hukum Allah adalah mati. Hukum pemerintahan saja ada kok hukuman mati. Kalau dosanya diukur begitu parah, begitu menyesatkan banyak orang, mencelakakan banyak orang, hukumannya adalah mati. Ya, Indonesia juga sudah ada hukuman mati. Lalu kenapa saat ini kita masih bisa hidup? Toh kita berdosa kepada Allah, kita sudah melanggar hukum Allah. 10 hukum Taurat bahkan kita mungkin sudah pernah lakukan semuanya di hadapan Tuhan, baik secara langsung, tidak langsung, secara bentuk yang berbeda. Ya. Kenapa kita bisa hidup? Bahkan bisa menikmati anugerah Allah. Bahkan percaya pada Yesus Kristus dan hidup di dalam Yesus Kristus. Itu semua karena anugerah Tuhan. Bukankah seharusnya kita mati? Itu semua karena kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita bisa hidup sampai hari ini, syukurilah. Ya, jangan putus asa. Jangan menyerah. Malas hidup di bumi ini ya. Ya syukurilah. Karena Tuhan yang menopang, memberikan kehidupan kepada kita. Berterima kasih kepada Allah. Bagaimana cara berterima kasih kepada Allah? Dengan menaati Dia. Hidup dengan rendah hati, tidak sombong. Hidup dengan mau berjalan bersama dengan Allah. Menaati perintah-perintah Tuhan. Kita mau fokus kepada Tuhan. Rasul Paulus berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita harus bersyukur. Sebagai orang Kristen, ucapan syukur kita berlipat-lipat ganda karena kita bukan saja menerima anugerah umum Tuhan, melainkan anugerah khusus Tuhan. Anugerah umum Tuhan, Tuhan berikan lewat alam. Tuhan berikan lewat hati nurani. Tuhan berikan lewat hukum-hukum pemerintahan. Tetapi anugerah khusus Tuhan, Tuhan berikan di dalam Yesus Kristus dan di dalam Alkitab yang kita miliki. Mengucap syukurlah kita punya Alkitab. Mengucap syukur kita bisa beribadah di gereja.
Mengucap syukur kita boleh berdoa kepada Allah di surga, kagum kepada Allah. Bapak Ibu Saudara seringkali ketika saya pergi ke tempat banyak orang ya, ke tempat yang banyak orang itu tempat apa Bapak Ibu sekalian selain gereja tentunya, itu adalah pasar. Ya, kemudian mall. Kita bisa sekalian olahraga di sana membakar kalori kayak gitu ya. Ke pasar, ke mall, terus kemana lagi Bapak Ibu sekalian yang tempat banyak orang? Jalan raya. Ya. Melihat kiri kanan kok banyak orang ya. Di bumi ini kok so many people in the world. Kok bisa banyak orang ya? Terus kalau saya merenung ketika banyak orang, bagaimana cara Tuhan yang satu itu, memang dia maha kuasa, memperhatikan satu persatu orang. Jalan pikirnya orang, Tuhan tahu. Rumitnya pikiran kita, busuknya pikiran kita, ya itu Tuhan tahu semua loh. Tuhan tahu pikiran dia, Tuhan tahu pikiran dia, Tuhan tahu semua orang, perempuan, laki-laki yang kita sembunyikan, Tuhan tahu. Bagaimana Tuhan memperhatikan satu persatu kehidupan manusia. Dan Tuhan akan menghakimi seluruhnya di akhir zaman tentang seluruh perbuatan kita. Meskipun Tuhan sudah nyatakan dengan caranya yang ajaib, Tuhan memperhatikan seluruh manusia itu dengan kasihnya yang begitu besar, yaitu apa? Wahyu umum, wahyu khusus, ya wahyu khusus hanya untuk orang yang umat pilihan, yang percaya kepada Yesus Kristus. Tapi wahyu umum ini untuk semua orang, Tuhan nyatakan kasihnya. Maka kita sangat salah ketika mengatakan Tuhan itu jahat. Tuhan itu tidak memperhatikan orang yang bahkan tidak diselamatkan. Orang yang bahkan tidak percaya Yesus, tidak. Tuhan tetap baik. Orang mati di dalam dosanya dan tidak percaya Yesus Kristus bukan karena Tuhan jahat, tetapi karena itu keadilan Tuhan. Itu dosanya sendiri, salahnya sendiri. Kita nggak bisa nyalahin Tuhan. Kok Tuhan kayak gini? Siapa Tuhannya? Kita bisa nyalahin Tuhan. Kenapa banyak orang mati begitu mengerikan? Kenapa semuanya nggak mati dengan tenang? Semuanya dengan tenang tidur. Ketika tidur di kasur terus mati. Kenapa orang harus mati itu karena penderitaan, peperangan. Anak-anak kena roket gitu ya, terus masih hidup. Terus beberapa jam kemudian mati. Kenapa menderita dulu seperti itu? Kenapa kematiannya mendadak? Gak bisa, kita gak tahu. Kita bukan Tuhan ya. Lalu ketika saya merenung kembali ya, alangkah sulitnya dimengerti mereka sudah diberikan kehidupan di bumi ini. Sama seperti kita orang Kristen kan hidupnya sama ya, diberikan anugerah, tetapi banyak dari mereka itu tidak kenal Allah yang sejati. Kita beritakan Yesus, tidak mau terima, menolak. Terus kemudian dia sampai hidupannya mati, berarti mati karena dosanya. Dosanya ditanggung oleh dirinya sendiri. Satu sisi saya bersyukur, saya boleh hidup di bumi ini bersyukur. Saya boleh diselamatkan di dalam Yesus Kristus bersyukur. Tapi satu sisi kalau melihat orang lain begitu, menurut firman Tuhan, menurut kata Tuhan, kita bisa apa? Orang di luar Yesus Kristus, firman Tuhan katakan ya, dia binasa. Yohanes 3 ayat 16 sudah jelas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau enggak percaya dari Yohanes 3 ayat 16 ini, kalau enggak percaya kita teliti, kalau enggak percaya kepada Allah, enggak percaya kepada Yesus Kristus, berarti binasa. Siapa yang menentukan siapa binasa, siapa selamat? Enggak bisa kita. Hanya Tuhan sendiri, kita enggak bisa berdaya apa-apa. Oh, saya begitu mengasihi banyak orang, ya. Saya akan memasukkan mereka semua ke surga. Siapa kita ya bisa memasukkan orang ke surga semua? Tuhan saja tidak memasukkan semua orang ke surga. Buktinya ada neraka. Kita nggak bisa apa-apa. Kita hanya bisa berespons. Tuhanlah yang mengatur kita bukan mengatur Tuhan. Kita yang taat kepada firman Tuhan, kita yang taat kepada Allah, bukan Allah yang taat pada kita. Akan tetapi kita bisa memohon pertolongan Allah untuk bisa terus taat kepadanya, melihat segala sesuatu dari perspektif Allah dan firman-Nya yang sudah Tuhan berikan di dalam Alkitab. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang akan kita bahas ini bukanlah ayat yang mudah dimengerti. Tadi kita baca 3 ayat saja, mungkin kita timbul banyak pertanyaan, maksudnya tuh apa sih ayat ini dari Rasul Yohanes? Saya bacakan ya ayat 16. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan ia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut.
Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Wah, ini rasul apa nih? Mengatakan bahwa tidak harus berdoa, nggak usah rajin-rajin berdoa gitu ya. Terus dosa itu kita bisa bedakan, ada yang mendatangkan maut, ada yang tidak mendatangkan maut. Berarti kita nggak masalah melakukan dosa yang tidak mendatangkan maut gitu ya. Kalau dosa yang mendatangkan maut, ya jangan dilakukan. Kalau dosa yang tidak mendatangkan maut, lakukan saja. Ya ini adalah tulisan Rasul Yohanes menutup suratnya yang pertama, itu memberikan pesan pergumulan. Padahal Yohanes itu mau menutup suratnya yang pertama dengan cara apa? Dengan cara kamu tuh yakin bahwa kamu sudah diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Kamu tuh sudah punya hidup yang kekal. Tetapi Yohanes menulis kerumitan tentang dosa, kerumitan tentang bagaimana kita berdoa kepada Allah. Zaman dulu sampai sekarang tidak ada orang yang mengatakan gak usah berdoa. Pasti semua orang katakan yang normal, yang mau mengenal Allah, yang sudah dianugerahkan oleh Allah, katakan ayo berdoa. Berdoa itu penting kok. Rasul Paulus itu berdoa senantiasa. Berdoa itu seperti nafas kehidupan. Tapi Yohanes di sini dikatakan gak harus berdoa. Waduh, kaget ya, shock gitu ya. Wah, berarti kita gak boleh doa Bapak Ibu sekalian ya. Nah di sini Yohanes ingin memberikan pesan kepada pembacanya bahwa kamu memikirkan ulang hidupmu. Keselamatan di dalam Yesus Kristus itu pasti, tapi kamu juga harus bijaksana dalam menjalani hidupmu. Jelaskan tentang dosa, ya, memaknai dosa, kamu harus mampu. Dosa itu ada datangkan maut dan tidak mendatangkan maut. Ada dua jenis. Nah maksudnya apa sih? Nah beberapa tafsiran Bapak Ibu sekalian, maksudnya dosa yang mendatangkan maut adalah dosa yang mematikan. Misalkan yang pertama ya, tafsiran pertama itu seperti zaman Musa atau tradisi Yahudi. Kita tahu ya kisah-kisah. Orang-orang Yahudi kalau melihat seseorang berzina, sudah suami istri, kemudian si perempuannya itu selingkuh, kedapatan selingkuh dengan laki-laki lain, ditarik, dikumpulkan, dihakimi di depan banyak orang, terus dilempari batu. Oh, itu dosa mendatangkan maut, berarti ya hukuman mati secara fisik. Jadi mautnya itu ke arah kematian fisik. Nah kita lihat dalam Bilangan 18 ayat 22, saya bacakan ya. Di dalam Bilangan 18 ayat 22 itu ada dikatakan dosa yang memang harus mati kayak gitu ya. Maka janganlah lagi orang Israel mendekat kepada kemah pertemuan sehingga mereka mendatangkan dosa kepada dirinya lalu mati. Ya, karena Israel begitu berdosa, najis, wah seenaknya nih datang ke gereja, wah, kurang lebih kayak itu gambaran sekarang ya, mati. Berani datang kepada Allah dengan kesombongan, kurang lebih kayak gitu ya. Kemudian Ulangan 22 ayat 25-26 ini hukum juga tentang perkawinan. Tetapi jikalau di padang laki-laki itu bertemu dengan gadis yang telah bertunangan itu, memaksa gadis itu tidur dengan dia, maka hanyalah laki-laki yang tidur dengan gadis itu yang harus mati. Tetapi gadis itu jangan kau apa-apakan. Gadis itu tidak ada dosanya yang sepadan dengan hukuman mati, sebab perkara ini sama dengan perkara seseorang yang menyerang sesamanya manusia dan membunuhnya. Pemerkosaan itu adalah pembunuhan juga. Ya, dikatakan bahwa kalau kondisinya kayak gini, si laki-laki itu yang mati, bukan perempuannya yang diperkosa, masa harus mati juga. Ya memang mereka berzina, tapi yang memaksa untuk melakukan perzinahan adalah laki-laki itu. Kita lihat di dalam perjanjian lama ada istilah mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Kamu bunuh orang yang saya kasih, kamu juga mati. Nah ini, atau kita kisah para rasul lah kita lihat ya, ini memang kita soroti kematian fisik. Ananias dan Safira, ya sudah menjual lahan, ya terus persembahannya dia korupsi. Dia katakan yang dijual itu tidak sejumlah yang benarnya kepada Rasul Petrus. Sejak saat itu Ananias dan Safira ya mati. Wah, dosa kebohongan bisa buat kita mati ya Bapak Ibu sekalian ya. Ya meskipun kita tahu itu ada progresif, Tuhan bekerja secara berbeda di perjanjian lama, Tuhan juga bekerja secara berbeda di kisah para rasul. Tetapi intinya maksudnya Tuhan bukan seperti itu ya. Maksudnya Tuhan adalah dosa itu membawa kepada kematian. Nah kalau kita berbohong masih hidup, berzina masih hidup. Ya bukan berarti Tuhan menyangkal dirinya sendiri. Wah Tuhan sudah berubah ya, lebih lembut, lebih lembek kayak gitu ya. Enggak, Tuhan tetap adil. Ya penghukuman itu ya ada Tuhan atur sendiri. Kita nggak bisa mengatur penghukuman
berdasarkan kehendak kita ya. Jadi tafsiran pertama adalah dosa yang mendatangkan maut berarti kematian fisik. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, dosa yang mendatangkan maut artinya adalah ekskomunikasi atau terisolasi dari komunitas. Kamu sudah melakukan dosa ini, gak boleh ada di komunitas ini lagi. Kurang lebih kayak gitu ya. Dia akhirnya harus masuk penjara, dijauhi komunitas, itu maut. Jadi memisahkan relasi. Jadi ini menyodorkan bahwa ada dosa yang besar, ada dosa yang kecil, dan kalau dosa yang besar itu menimbulkan keterpisahan relasi dengan orang-orang yang kita kasihi kalau kita lakukan. Ya, itu wajar ya. Coba kita lihat Bapak Ibu sekalian kisah yang baru-baru ini terjadi di Pasuruan ya. Ada kabar menggemparkan tentang seorang ayah mertua membunuh menantunya perempuan yang sedang hamil 7 bulan. Kalau kita stop sampai sini, tafsiran kita kurang seimbang, kurang menyeluruh ya. Seorang ayah mertua membunuh menantu perempuan yang sedang hamil, ya bunuh, mati. Terus ketika polisi menyelidiki, kenapa? Ini berarti kan si ayah mertua ini bunuh anak menantu beserta cucunya. Wah mengerikan ya. Katanya dia panik, saya kaget. Karena dia pikir di rumah tersebut saya bisa berzina dengan menantu saya. Begitu dilecehkan, menantu saya ini teriak keras, wah dia gelagapan, panik, akhirnya bunuh menantunya. Ya, karena menantunya ini teriak minta tolong. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana ya kondisi si ayah mertua ini sekarang dengan anaknya sendiri yang laki-laki? Apa bisa salaman lagi, berteman, yuk saya ampuni kamu ya. Kamu udah bunuh istri dan anak saya. Ini kurang lebih maut ya, mematikan. Yang pasti di penjara, pasti. Terus kemudian pemerintahan Indonesia juga mengancam dengan hukuman mati. Kamu sudah bunuh 2 nyawa. Dengan dalih, saya lagi mabuk pada waktu itu. Wah, Bapak Ibu sekalian, andai pun si bapak ini juga hidup, ya, dia mengalami ekskomunikasi dari keluarganya. Ya, namanya manusia berdosa kok. Kecuali manusia itu betul-betul lah ya penuh pengampunan, dia masih bisa mengampuni bapaknya, itu hanya dari Tuhan saja. Dia bisa berelasi kembali dengan bapaknya yang sudah bunuh istri dan anaknya. Nah ini tafsiran kedua, kematian relasi manusia. Tetapi kalau tafsirannya pertama dan kedua, Bapak Ibu sekalian ada kelemahan ya. Kalimat Yohanes ini mestinya terbalik. Kenapa? Dosa yang mendatangkan maut justru harus berdoa. Kalau dosa itu mematikan secara fisik, justru harus doakan supaya dia bertobat, supaya jangan sampai kita lakukan dosa yang aneh-aneh, yang terlalu besar, yang mengerikan. Ya, jangan sampai kita lakukan, tetapi justru Yohanes katakan bahwa apa? Dosa yang tidak mendatangkan maut justru didoakan. Dosa yang mendatangkan maut tidak didoakan. Nah, jangan pusing ya Bapak Ibu sekalian, coba baca lagi ayatnya ya. Kan kalau kita pikir dosa yang mendatangkan maut, ya harusnya didoakan kan kalau begitu. Kalau betul-betul berbahaya, jangan sampai kita lakukan. Atau jangan sampai dia melakukan yang lebih parah. Tapi Yohanes di sini dikatakan di ayat 16 ini, kepada ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu kukatakan bahwa tidak harus ia berdoa. Loh aneh ya. Kalau tidak mendatangkan maut, ya maka harus berdoa. Kalau mendatangkan maut, tidak harus berdoa. Nah ini ada masalah, ada problem di sini. Tetapi kita bisa menolong mengerti ayat ini dengan tafsiran yang ketiga ya. Tafsiran ketiga adalah Yohanes memberitahu bahwa pengampunan Allah yang Allah berikan dalam pengorbanan Yesus Kristus kepada umat pilihannya tidak mungkin gagal karena perbuatan dosa. Jadi ini bicara soal kepada orang yang percaya Kristus. Waktu kita sudah percaya Yesus Kristus sungguh-sungguh, orang yang berdosa lalu lahir kembali oleh Roh Kudus, diampuni dan diselamatkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus, mereka tidak akan mengalami hukuman kematian kekal di neraka. Ya, maka waktu kita jatuh dalam dosa itu mendatangkan maut kekal di neraka enggak? Enggak. Ini maksud dari Yohanes. Dosa-dosa umat pilihan Tuhan, dosa-dosa orang-orang Kristen itu sudah diampuni oleh Yesus Kristus sehingga sengat dosa itu sudah dipatahkan, maut itu sudah dikalahkan sehingga sekalipun kita saat ini Bapak Ibu sekalian jatuh ke dalam dosa, dosa itu tidak membuat kita binasa kekal di neraka.
Karena sudah dikalahkan oleh kebangkitan Yesus Kristus. Itulah maksud Yohanes mengatakan bahwa dosa itu tidak mendatangkan maut. Justru kalau kita tahu kita pasti diselamatkan, kita harus serius berdoa, sering berdoa. Harus berdoa. Supaya kita boleh menyadari kehidupan yang sudah Tuhan berikan. Dosa yang dilakukan oleh orang percaya tidak mendatangkan maut atau kematian kekal. Inilah maksud Yohanes bahwa ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Orang-orang percaya memiliki Roh Kudus yang menolong mereka untuk tidak lakukan dosa. Dan ketika mereka lakukan dosa, itu bukan karena mereka berkubang dalam dosa. Bukan mereka menikmati dosa. Saya senang dosa ini, saya lakukan teruslah. Ada kesempatan berdosa. Tetapi waktu kita jatuh ke dalam dosa, itu adalah karena kebodohan kita, kelemahan kita. Ya. Nah ini bukan berarti ya Bapak Ibu sekalian orang percaya, orang Kristen itu boleh lakukan dosa seenaknya, toh pasti selamat, bukan ya. Itu tidak ada konsep di dalam orang Kristen yang sejati itu, ya udah saya lakukan dosa, toh minta ampun kepada Tuhan pasti diselamatkan. Itu adalah pemikiran yang tidak sinkron dengan keselamatan yang Yesus berikan. Orang yang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus pasti nggak mau lakukan dosa. Bagi dia dosa itu adalah hukuman Tuhan. Bagi dia dosa adalah penderitaan. Bagi dia dosa adalah sesuatu hal yang menyedihkan hati Tuhan. Maka saya tidak akan berkubang dalam dosa. Nah itulah kehidupan orang Kristen Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, sudah percaya Yesus, sudah selamat. Tapi waktu besok jatuh dalam dosa, tetap selamat? Selamat. Tapi waktu jatuh dalam dosa, apakah menikmati? Saya lakukan dosa ini ya dengan sengaja, dengan terencana? Enggak. Ya. Ini berarti menjelaskan bahwa maut di sini adalah kematian yang kekal. Ada dosa yang mendatangkan kematian kekal, yaitu apa Bapak Ibu sekalian? Yaitu dosa tidak percaya Yesus Kristus itu membawa kepada kematian yang kekal. Dan dosa-dosa yang lain. Semua dosa mendatangkan kepada kematian kekal. Tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan kematian kekal, yaitu apa? Waktu kita percaya kepada Yesus Kristus, lalu kita jatuh dalam dosa, dosa itu tidak mengalahkan kuasa atau kasih Kristus. Sehingga membuat kita masuk neraka. Kalau dosa mengalahkan ya, dosa itu kuasanya lebih besar dari kasih Kristus. Kita lakukan dosa, masuk neraka. Kita lakukan ketaatan kepada Tuhan, masuk surga. Jadi kita hidup di dalam dua dunia gitu ya. Masuk neraka, masuk surga, gimana sih? Ya. Apa sih? Gak konsisten, gak jelas, gak ada kepastian. Katanya Allah adalah Allah yang pasti, Allah yang memberikan kepastian. Tetapi kok bisa berubah-ubah sih sesuka hati kita? Kalau kita lakukan dosa, masuk neraka. Kalau kita lakukan ketaatan, masuk surga. Loh, yang menentukan surga dan neraka siapa? Bukan kita, tetapi Tuhan. Nah sekarang kita bedakan tentang orang Kristen yang melakukan dosa dengan orang yang belum percaya Kristus melakukan dosa bagaimana? Ya tadi, bagi kita dosa itu suatu hukuman bagi kita. Saya lakukan dosa ini hukuman. Ya, saya kok bisa sih seperti ini, sedih, menangis. Ya, betul-betul kita tidak ingin lakukan dosa. Tapi orang yang belum dalam Yesus Kristus ya berdosa. Ini natural kok, manusia mana ada yang tidak berdosa. Udah tenang aja, gitu ya. Siapa Yesus Kristus? Ya, saya tidak minta mati kok. Saya tidak minta Yesus Kristus mati untuk saya kok. Jadi ya udah hubungannya sama diri saja tentang dosanya gitu ya. Meskipun dia tahu ada suatu pribadi Allah yang ada itu, tapi dia tidak kenal. Tapi ya dia lakukan dosa seperti itu ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, orang yang umat pilihan yang sudah percaya Yesus sungguh-sungguh, dosa yang kita perbuat itu tidak akan mendatangkan maut. Karena apa? Karena ada jaminan keselamatan dari Tuhan. Pengampunan Yesus Kristus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu itu, pengampunannya adalah waktu kita hidup sampai mati. Jadi dosa-dosa kita masa lalu, dosa-dosa kita hari ini, masa depan kita sampai titik kematian kita, pengampunan Yesus sudah menutupinya. Sehingga kita boleh selamat. Sehingga kita pasti memiliki hidup yang kekal. Alkitab katakan demikian. Barang siapa tidak percaya kepada Yesus, maka binasa. Barang siapa percaya kepada Yesus, maka selamat. Memperoleh hidup yang kekal. Itu sederhana, Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16, begitu
begitu tajam memisahkan perbedaan antara orang yang Kristen dan yang belum Kristen, yang tidak percaya kepada Kristus. Untuk orang-orang pilihan Allah, Yohanes katakan, hendaklah orang itu berdoa pada Allah dan janji Tuhan pasti akan mengabulkan doanya. Jadi ketika ada saudara seiman kita berdosa, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita doakan dia supaya dia boleh kembali mengikuti pimpinan Roh Kudus. Ya, itu adalah kewajiban orang Kristen berdoa. Tetapi bagaimana orang-orang yang belum dalam Yesus Kristus ketika mereka hidup lakukan dosa, apa berarti kita tidak harus doakan dia menurut ayat ini ya? Nanti kita akan lebih jelas membahasnya. Nah, kita lihat ya Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus atau tidak akan percaya kepada Yesus Kristus, mereka itu harus binasa. Nah, melihat perbedaan ini, apakah kita bisa sombong Bapak Ibu sekalian? Wah, saya sudah pasti masuk surga nih, pasti selamat nih. Apakah kita bisa sombong seperti itu dibandingkan dengan orang lain yang belum dalam Kristus? Nah, jawabannya tetap tidak bisa. Kalau begitu orang Kristen adalah menjadi orang yang paling sombong. Berarti keselamatan dalam Tuhan membuat kita sombong. Apakah itu keselamatan dari Tuhan? Bukan. Nah, jawabannya ada di dalam Efesus 2 ayat 3-10. Kita baca bersama-sama di slide ya. Mari kita baca sama-sama ayat ini. Kenapa akhirnya orang Kristen sudah sadar dia selamat, orang lain tidak selamat, dia nggak bisa sombong. Karena apa? Karena kita baca ayat ini ya, mari kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan dan di dalam Kristus Yesus. Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah, sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kepercayaan diri yang Tuhan berikan kepada kita karena kita sudah menerima hidup yang kekal, tidak mungkin membuat kita menjadi orang yang sombong karena kita diselamatkan. Kalau ada orang Kristen sombong karena keselamatannya, dia belum selamat. Sombong, saya sudah selamat nih, saya sudah pasti masuk surga, kamu ini hina, rendah semua, masuk neraka aja semuanya. Wah, itu dia belum selamat Bapak Ibu sekalian. Orang Kristen ketika menyadari kasih karunia Tuhan ini gak bisa sombong. Lihat ya, di situ di slide di yang kalimat tebal itu, kami juga dulu kayak kamu. Kami nggak percaya Yesus, kami melakukan dosa, kami terhitung di antara orang yang masuk ke neraka. Kami ini harusnya masuk neraka. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti yang lain. Bukan hanya orang yang tidak percaya Yesus, saya juga dulu seperti itu kok. Saya harusnya masuk neraka. Tapi Tuhan selamatkan itu. Ya. Terus dikatakan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena gak bisa sombong. Keselamatan dari Tuhan Yesus tidak membuat kita sombong. Membuat kita tuh rendah hati. Saya bersyukur saya boleh hidup. Saya bersyukur bisa melayani Tuhan. Saya bersyukur bisa sekolah. Saya bersyukur bisa berkeluarga. Saya bersyukur dapat pekerjaan, ini semua Tuhan yang atur. Saya hidup dengan ucapan syukur. Saya nggak bisa sombong. Karena saya ini harusnya binasa. Hidup orang yang belum percaya kepada Yesus atau tidak akan percaya kepada Yesus ini, itu adalah hidup yang menyedihkan. Kasihan. Maka kita mau mengabarkan Injil kepada mereka. Ya, ketika lihat sekeliling kita
ini orang belum percaya Yesus, nggak percaya Yesus, menolak Yesus, bukan orang yang mengikut Yesus. Hati kita tuh penuh belas kasihan. Gimana ya saya menjadi saksi Kristus untuk dia. Bukannya akhirnya cuek ya, membiarkan, sudahlah ya terserah. Tapi kita ada kerinduan bahwa saya harus setia kepada Yesus, memikul salib, dan Yesus memerintahkan kepada saya untuk mengasihi semua orang. Mengasihi bahkan musuh kita kasihi. Ya, musuh kita kasihi. Masa kita tidak mau mengasihi orang yang bukan Kristen, yang bukan pengikut Yesus ya. Hidup mereka itu kalau kita lihat ya, kalau kita mau bedakan. Orang Kristen, orang yang dibenarkan dalam Kristus hidupnya dari iman kepada iman. Bukan dari iman kepada perbuatan atau dari perbuatan kepada iman, bukan ya. Dari iman kepada iman, ini gak bisa sombong. Ya dari iman Tuhan. Tapi kalau kita lihat orang yang belum percaya Kristus, dari dosa kepada dosa, kepada dosa, kepada dosa, kepada dosa. Ini perbedaan yang jelas secara mata rohani itu jelas kok. Mereka dari dosa ke dosa kok. Berbuat baik juga demi dia ya. Berbuat baik demi kepentingan dirinya bukan demi kepentingan Tuhan ya. Nah untuk orang-orang fasik seperti ini konteks Rasul Yohanes mengatakan bahwa orang-orang fasik itu kita katakan dia tidak harus berdoa. Apakah berarti kita tidak mendoakan orang fasik atau orang fasik itu tidak disuruh berdoa? Apakah berarti kita tidak mengasihi mereka dan tidak mendoakan mereka sepenuhnya? Tentu bukan. Ya tetap kita mendoakan semua orang. Ya orang Kristen, orang pengikut Yesus, orang bukan pengikut Yesus kita doakan. Kita doakan seluruh dunia karena Yesus perintahkan untuk mengasihi semua manusia ya. Maksud Yohanes adalah kepada mereka yang bebal, super bebal ya. Ya, sampai Yohanes katakan gak usah doakan. Gak usah berdoa dia. Karena apa? Karena dia tuh marah sekali, jengkel sekali. Karena apa? Karena mereka tuh bebalnya itu bukan karena dia tidak tahu Injil yang asli. Tetapi mereka itu adalah pengajar-pengajar palsu. Dia tahu Injil yang asli tetapi sengaja ubah. Ya, sengaja ubah untuk menjelaskan Yesus yang palsu. Wah, jengkel sekali nih Yohanes. Ya. Ini adalah pengajar-pengajar palsu yang bebal, yang mengobrak-abrik pengajaran tentang Yesus Kristus. Mereka tidak mau terima Yesus yang asli. Mereka ajarkan Yesus yang lain. Mereka ajarkan Yesus yang setengah-setengah saja, tidak seutuhnya dari Alkitab. Mereka sudah tahu Injil yang pasti, yang asli, tetapi sengaja memalsukannya. Maka mereka jelas bukan pengikut Yesus. Mereka melawan Yesus Kristus terang-terangan. Maka Yohanes dengan kemarahannya dia katakan tidak perlu berdoa untuk mereka. Wah, kejam sekali ya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, pengertian Yohanes dia katakan tidak aku katakan kepada mereka harus berdoa, itu maksudnya apa? Maksudnya bukan berarti berhenti mengasihi dia. Maksudnya adalah kurang lebih ya di dalam tradisi Yahudi itu mereka ada kibaskan debu. Maksudnya kibaskan debu itu apa Bapak Ibu sekalian? Yaitu ketika para murid sudah mengabarkan Injil kepada orang Yahudi, ya, terus orang Yahudi itu keras, Yesus bukan Tuhan, saya masih menunggu Mesias yang pertama, sudah pergi saja, udah gak mau terima firman Tuhan dengan kesalahan ya. Nah ketika para murid kebaskan debu, para murid itu maksudnya tidak bertanggung jawab atas hidup orang yang bebal itu. Kan saya sudah injili jelas-jelas menolak, ya udah kibaskan debu dalam arti saya sudah tidak bertanggung jawab atas masa depan mereka karena mereka sudah menolak kerajaan Tuhan. Bukan berarti saya tidak mengabarkan Injil, tapi saya sudah lepas. Ya masih banyak pekerjaan yang harus kita kerjakan daripada ngurusin orang yang melawan Yesus Kristus terang-terangan padahal sudah tahu Injil yang asli secara pengetahuan tentunya ya. Akhirnya gimana? Ya sudah. Ya nggak usah dipaksa terus, diketok terus ya. Udah ayo percaya Yesus, percaya Yesus. Sampai kita dipandang orang Kristen itu orang yang hina ya. Memohon-mohon kepada orang lain, kepada agama lain supaya ayo percaya Yesus, datang ke gereja. Enggak. Ya kibaskan debu. Kurang lebih makna dari perkataan Yohanes seperti itu. Tidak usah berdoa tuh kibaskan debu lah udah. Ya. Tapi bukan berarti tidak mengasihi. Kita mengasihi dengan cara yang berbeda. Kita berdoa, tapi berdoa supaya dia itu mengenal Allah yang sejati. Tapi dia terus mengajarkan ajaran yang palsu, ya sudah mau apa, dicuekin aja kurang lebih kayak gitu ya.
Jadi maksudnya bukan berarti kita tidak doakan mereka, tetapi tidak perlu mendoakan mereka berharap berlebihan kepada Allah supaya mereka itu bertobat, terus menjadi pengkhotbah seperti Patong misalkan ya, pengajar-pengajar palsu, nggak usah, itu mustahil ya. Coba udah ada pengajar yang palsu ya, nabi palsu atau pendeta palsu, kita berharap Tuhan saya berdoa supaya pendeta itu jadi reform, seperti Patong, penginjilan dan lain-lain. Udahlah, Tuhan aja pasti nggak kabulkan, kurang lebih kayak gitu ya. Karena dia bebal kok, udah dikasih tahu Injil yang asli nggak mau. Kurang lebih Bapak Ibu sekalian kita memandang bahwa dosanya dia itu adalah hukuman dari Tuhan. Kalau dosanya dia adalah hukuman dari Tuhan, ya, pembiaran dari Tuhan, maka kita bisa katakan Tuhan jangan hukum dia. Siapa kita? Ya, kita bisa doa, Tuhan jangan hukum dia. Tuhan lagi hukum dia, terus kita doa, jangan Tuhan, jangan menghukum dia, itu salah. Loh, saya lagi hukum dia. Kamu larang-larang, ngapain? Kurang lebih, gak usah doa. Saya lagi hukum dia kok. Dengan keberdosaannya itu. Maka ini adalah kalimat yang susah ya Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan berdoa. Mungkin kalimat yang lebih mudah adalah jangan berikan mutiara ke mulut babi. Babi gak ngerti mutiara. Ngapain kita kasih mutiara yang begitu berharga? Babi ya, ini berharga loh. Gak ngerti kok. Itu kejam, itu cukup kalau kita pikir secara manusia kejam. Tetapi Allah itu ya, Allah yang tidak bisa kita permainkan. Kalau mau gak percaya Yesus, ya udah. Ya mau gimana ya? Mau paksa-paksa. Kalau masih mengajarkan ajaran yang palsu, kita tahan-tahan, jangan itu palsu, jangan, wah gak usah, udah kurang lebih cuekin aja para pengajar-pengajar yang palsu itu. Kamu sudah tahu, dia sudah tahu Injil yang asli, kamu sudah injili dia, kamu sudah berdoa untuk dia, sekarang masih banyak pekerjaan yang Tuhan sediakan untuk kita lakukan. Berhenti, cukup. Ya. Jadi ayat ini tetap ya, bukan memberikan pesan bahwa kita nggak boleh berdoa kepada orang yang tidak kenal Tuhan, kita doakan. Tapi isinya tuh jangan sembarangan, jangan ngawur isi doa kita. Ya, doa supaya dia betul-betul jadi orang Kristen, ya pemimpin gereja yang luar biasa. Ya, udahlah, jangan doa tuh yang ngasal gitu ya, ngasal banget sih. Tapi kita bisa lakukan ya udah kita ya udah tegur itu salah, ya mau gimana lagi ya. Ayat 17, semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Nah, di sini Yohanes mengajak para pembacanya untuk merenungkan tentang dosa itu apa. Semua kejahatan adalah dosa. Kita semua adalah pelaku kejahatan. Maka kita melakukan dosa itu ya. Tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. 1 Yohanes 3 ayat 4 sudah sangat jelas menjelaskan bahwa dosa itu apa, Bapak Ibu sekalian? Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Melanggar tadi ya. Melanggar berarti apa? Menabrak, ya, melawan, melewati, menyerang, itu melanggar ya. Hukum Allah adalah otoritas tertinggi dalam hidup kita. Ini bicara soal pribadi Allah tertinggi dan pemerintahan Allah yang tertinggi di dalam hidup manusia. Jadi waktu kita langgar otoritas tertinggi, langgar pemerintahan Allah yang tertinggi, maka tidak salah Tuhan katakan bahwa barang siapa tidak taat, barang siapa menyalahi hukum Allah, mati. Tidak salah Tuhan katakan demikian. Ini keadilan Allah. Jadi kenapa akhirnya manusia bisa mengalami sakit, penderitaan, kematian? Itu salahnya kita. Itu salahnya kita. Jangan pikir sakit ini wah gara-gara Tuhan. Ya memang Tuhan izinkan sakit ada betul. Tapi sakit ini karena apa? Kita duluan kok berdosa. Ya, manusia berdosa maka ada sakit, ada penderitaan, ada kematian. Dan Tuhan dalam kedaulanannya tidak membuat bahwa ketika ada kematian, penderitaan dan sakit itu pasti semua itu adalah hal yang buruk bagi manusia. Tuhan bisa ubah. Tuhan bisa mereka-rekakan dari yang jahat menjadi untuk yang kebaikan manusia. Ya, Tuhan itu bisa turut bekerja dalam segala sesuatu, bahkan bekerja dalam kesalahan, kebobrokan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Jadi Bapak Ibu sekalian kita harus sadar ya. Dosa itu betul-betul serius, nggak bisa nih, ya, udahlah nggak datang kepada Tuhan dalam satu hari, nggak berdoa tuh nggak masalah, masih hidup ya, wah nggak bisa.
Kita harus anggap ini serius sekali karena itu melawan otoritas tertinggi dari hidup kita. Alkitab bahkan mengatakan segala sesuatu tanpa iman adalah dosa. Dosa itu begitu mengerikan, begitu luas. Allah saja kita lawan kok apalagi manusia. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus sabar juga ya kalau kita ada perlawanan dari manusia gitu ya. Manusia berdosa itu Allah saja dilawan kok. Maka nggak usah kaget kalau kita dilawan oleh sesama kita. Wah, dikecam, dipukul, ya dihajar gitu ya. Ya memanglah manusia berdosa kayak gitu ya. Kita harus berdoa untuk dia. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian tentang dosa ini, inilah kehendak Tuhan ya. Kita tidak boleh remehkan dosa, hindari perbuatan yang tidak menyenangkan bagi Allah. Karena dosa itu mencelakakan diri kita, membuat hati Tuhan sedih ya. Dan mengikat kita itu tidak bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, seringkali zaman sekarang orang terlalu meremehkan dosa sampai membagi-bagi ya, ada dosa besar, dosa kecil. Dosa kecil boleh dilakukan lah, ya kan dosanya kecil gitu ya. Dosa besar nggak boleh dilakukan, bukan. Ya. Dosa besar dan dosa kecil itu bukan bicara soal kita boleh atau tidak lakukan, melainkan kita lihat itu menentukan upah kita di surga seperti apa. Ya, upah kita di surga seperti apa itu ditentukan dengan cara hidup yang di bumi. Itu Tuhan adil. Ya, nggak mungkin Tuhan memberikan upah yang besar kepada orang pendosa yang terbesar, misalkan ya. Nggak mungkin Tuhan berikan upah kecil kepada orang yang melayani Tuhan dengan giat, dengan pertolongan Tuhan. Enggak, Tuhan itu adil ya. Maka itu kita harus menghindari dosa. Ayat terakhir Bapak Ibu saudara sekalian. Ayat 18, kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Ayat ini pun menjadi kebingungan bagi orang Kristen yang membacanya. Apakah ini berarti anak-anak Allah itu betul hidup tanpa cacat, ya, tanpa celak, tanpa cacat? Nyatanya orang Kristen pun bisa melakukan dosa. Ya kan kita melakukan dosa, ya jelas. Lalu apakah ayat ini salah, Rasul Yohanes salah? Tidak ya, Alkitab tidak bertentangan satu dengan yang lainnya, Alkitab itu konsisten dengan fakta hidup, Alkitab itu konsisten dengan kenyataan. Nah tentu Yohanes katakan bahwa bukan berarti kita sudah lahir kembali dari Roh Kudus, berarti kita tidak akan berdosa, sama sekali tidak berdosa. Tidak ya, Alkitab itu betul-betul konsisten dengan firman Tuhan yang lain. Alkitab mengatakan kita sudah lahir kembali oleh Roh Kudus, kita diselamatkan. Kita tetap manusia yang bisa jatuh ke dalam dosa. Alkitab itu tidak bersalah dan tidak mungkin salah karena firman Tuhan sendiri yang mengatakannya. Nah, bila ayat ini mengatakan orang Kristen hidup suci terus tanpa dosa, ya Bapak Ibu sekalian coba lihat ayat 18 ya. Kalau ayat ini mengatakan bahwa orang Kristen yang sudah percaya Yesus itu akan hidup suci tanpa dosa, berarti kita orang Farisi. Orang Farisi itu mengatakan bahwa hidupnya itu suci tanpa dosa. Orang lain salah, saya benar. Orang yang benar, saya lebih benar. Ya, wah saya sudah melakukan berbagai hal. Ini orang Farisi. Saya lebih baik daripada pemungut cukai, perempuan sundal, pencuri, dan pembunuh. Bila kita katakan bahwa orang Kristen tidak bisa jatuh ke dalam dosa, maka kita tidak konsisten dengan fakta hidup. Dengan diri kita sendiri. Karena apa? Karena kita adalah manusia yang berdosa. Meskipun sudah dibenarkan dalam Yesus Kristus. Meskipun Yesus sudah ada dalam hati kita. Lalu bagaimana mengerti ayat ini Bapak Ibu sekalian? Nah ini terjemahan English Standard Version. Ya, kita mengerti ayat ini dengan cara pertama, bahasa Inggris ini ya. We know that everyone who has been born of God does not keep on sinning maksudnya ya. But he who was born of God protects him and the evil one does not touch him. Nah, ini adalah terjemahan ESV, berbeda dengan terjemahan Indonesia kan. Kalau di Indonesia itu kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Wah, kita orang lahir dari Allah kan, kita sudah percaya Yesus berarti gak berbuat dosa. Kalau berbuat dosa kita gak lahir dari Allah, bukan ya. Ini maksudnya does not keep on sinning. Kita terus lakukan dosa, semakin besar enggak. Kita akan dipulihkan, dikuduskan sehingga kehidupan kita itu progresnya semakin naik. Semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Nah, ESV ini Bapak Ibu sekalian terjemahan yang bagi teolog reform adalah mendekati bahasa asli dari Alkitab. Ya, English Standard Version. Jadi kalau kita tidak bisa baca bahasa Alkitab asli,
PL itu Ibrani, PB itu Yunani. Ya, alternatif paling mudah adalah baca ESV. Ya, baca English Standard Version. Kalau bisa beli, beli. Kalau mau dijadikan Bible reading every day, ya it's okay juga ya. Sekarang pun saya sedang coba membaca Alkitab dalam bahasa ESV. Ya, jadi ini sangat baik. Ya, kita membaca ayat ini dan kita bisa pelajari dengan lebih dalam lagi ya. Mari kita juga melihat ya, cara yang kedua. Coba next slide ya. Cara kedua mengerti ayat ini adalah perkataan dari Martin Luther. Ya, Martin Luther katakan orang Kristen statusnya di hadapan Allah adalah orang yang benar karena kebenaran Kristus sudah diberikan kepada mereka, tetapi mereka juga adalah orang yang berdosa karena bisa jatuh ke dalam dosa. Cuman waktu mereka jatuh dalam dosa, Bapak Ibu sekalian, kita itu sangat-sangat tidak menikmati dosa. Dosa itu bukan rutin kita lakukan, tapi jarang, bahkan kalau bisa langka kita lakukan. Orang dikatakan orang rajin bukan karena dia tidak pernah malas, tetapi rajinnya lebih banyak dari malasnya. Orang yang dikatakan orang malas bukan berarti dia tidak pernah rajin, tetapi orang malas adalah lebih banyak malasnya daripada rajinnya. Kita orang berdosa bukan berarti kita itu lebih banyak terus lakukan dosa, tapi kita terus berusaha untuk mengurangi dosa, sampai Tuhan memulihkan kita di akhir zaman. Selama kita pakai daging ini, masih ada daging tubuh yang berdosa, kita pasti lakukan dosa. Cuman frekuensinya seperti apa? Kualitasnya seperti apa? Ya, kita ingin supaya lebih kudus di hadapan Tuhan, seperti itu ya. Nah, kemudian pengakuan iman Westminster katakan, sekalipun orang percaya diterima melalui Kristus, perbuatan baik mereka juga diterima di dalam Kristus, bukan seolah-olah mereka dalam hidup ini sepenuhnya tidak tercela dan tidak dapat dicela di hadapan Allah, tetapi bahwa Bapa ya memandang mereka dalam diri anaknya, yaitu Yesus, berkenan menerima dan memberi pahala pada apa yang tulus, meskipun disertai dengan banyak kelemahan dan ketidaksempurnaan. Bapak Ibu sekalian, perbuatan baik kita kepada Kristus, ketaatan kepada Kristus itu Tuhan terima. Tapi bukan karena kita bisa. Oh, saya bisa taat kepada Tuhan, berarti saya yang mampu. Bukan. Tapi karena ada kebenaran Kristus yang membuat kita tuh mampu melakukannya. Tanpa kebenaran Kristus kita nggak mungkin melakukan kebenaran di hadapan Tuhan. Maka di mata Tuhan, Tuhan itu menghargai setiap perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan, yang sesuai dengan rencana Tuhan. Maka Martin Luther mengatakan bahwa kita ini orang Kristen simul justus et peccator. Ya, simultaneously righteous and sinner. Ya, secara simultan kita orang benar karena kebenaran Kristus, tapi secara simultan juga kita tetap manusia berdosa. Ya, kita ini lemah. Meskipun orang Kristen sudah dibenarkan dalam Kristus, kita tetap manusia berdosa yang bisa jatuh ke dalam dosa. Tapi ingat, kita tidak bercokol dalam dosa itu. Harusnya prinsipnya demikian. Karena Roh Kudus yang memelihara, dan di sini di ayat ini juga dikatakan bahwa Yesus itu melindungi kita dari si jahat. Ya, seperti kita melindungi anak kita dari penjahat ya, Yesus pun melindungi kita dari si jahat, iblis. Supaya kita bisa terus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Meskipun kita sudah dibenarkan dalam Kristus, orang Kristen tidak kebal terhadap serangan setan. Tidak kebal terhadap kedagingan diri. Tidak kebal terhadap pergaulan yang buruk. Tidak kebal terhadap penderitaan hidup sehingga membuat imannya lemah. Akan tetapi sebagai orang Kristen kita punya pengharapan dalam Roh Kudus yang membuat kita menang atas godaan untuk melakukan dosa. Nah, sebagai orang berdosa, Bapak Ibu sekalian, kita tidak mengusahakan untuk dapatkan keselamatan. Kita ingin diselamatkan, tapi kita tidak bisa mendapatkan keselamatan. Andai kita sudah diselamatkan, kita juga berusaha untuk menjaga keselamatan, tidak bisa juga. Kita tidak diselamatkan karena usaha kita tidak. Andai kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita juga tidak bisa menjaga keselamatan ini. Ya, bagaimana supaya kita boleh terus di dalam keselamatan dalam Kristus, yaitu hanya diberikan oleh Tuhan dan dipelihara oleh Tuhan sendiri. Tuhan yang sudah memberikan keselamatan, Tuhan yang sudah memberikan Roh Kudusnya, Tuhan sendiri juga yang akan menjaga keselamatan kita sampai akhir zaman. Maka dari itu kita diselamatkan hanya karena Tuhan yang memilih, Tuhan yang beranugerah,
dan kiranya kita boleh senantiasa hidup kudus taat kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, menutup khotbah ini, mari kita memaknai hidup kita dengan sungguh-sungguh. Kita syukuri kehidupan yang Tuhan sudah berikan, keselamatan yang diberikan dalam pengorbanan Yesus Kristus di atas salib itu kita hargai. Keselamatan dalam Kristus itu begitu pasti, terjamin, tidak mungkin hilang karena Tuhan yang memeliharanya. Keberdosaan kita di hadapan Tuhan, kita pun tetap adalah manusia yang berdosa, kita akui di hadapan Tuhan. Kita minta ampun kepada Tuhan. Kita mau agar kita tuh tidak melakukan dosa yang banyak. Kita mau hidup kita itu mematikan dosa dalam diri kita dengan pertolongan Roh Kudus. Meskipun kita tahu bahwa kita itu lemah, kita itu bisa jatuh dalam dosa, tapi kita ingin hati kita itu terus membenci dosa dan bertobat dari segala dosa. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, jika kita melihat saudara seiman kita melakukan dosa, doakan dia. Jika kita melihat orang yang bukan seiman dengan kita berdosa, kita juga doakan dia supaya dia mengenal Tuhan yang sejati. Hidup baik-baik, bisa mendengar Injil, bisa sungguh-sungguh terima Tuhan. Kiranya hidup kita boleh semakin diperbarui dan boleh memuliakan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih pada hari ini kami boleh sama-sama merenungkan kembali tentang hidup kami di hadapan Tuhan. Kami adalah manusia yang berdosa yang layak dibinasakan oleh Tuhan. Tetapi karena kasih karunia di dalam Yesus Kristus, hidup kami boleh diperbaharui, kami boleh menerima keselamatan dari Yesus Kristus. Kami boleh juga dipelihara keselamatan kami melalui pertolongan Roh Kudus. Dan hidup kami juga seharusnya meresponi setiap perintah yang Tuhan nyatakan di dalam firman Tuhan. Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami, kiranya kami boleh senantiasa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kami tidak mau hidup kami diatur oleh hal-hal selain firman Tuhan. Hidup kami adalah milik Tuhan, hidup kami adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Sertailah kehidupan kami masing-masing Tuhan, ajar kami untuk mengasihi saudara seiman kami, dan juga ajari kami untuk mengasihi, berespon secara tepat kepada orang-orang yang ada di sekitar kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.